Wa minha al-hasad. Di antara akhlak yang buruk yang lainnya adalah hasad. Hasad itu apa sih? Dengki, iri dengki, hasad itu. Wahya tamanni istijma'a jami'il khairi lahu wa iradati zawaliha minal ghairi. Berharap, berangan-angan, hasad itu berangan-angan agar seluruh kebaikan itu hanya dimiliki oleh dia. Yang dia punya harapan hal-hal baik, keistimewaan itu hanya akan dimiliki oleh dirinya. Dan dia berharap kebaikan itu akan hilang dari orang lain. Itu hasad. Kita melihat ada orang lain mendapatkan nikmat, lantas kita punya harapan, wah, aku harus mendapatkan nikmat itu dan harus hilang dari orang itu. Orang itu harus susah, orang itu harus kehilangan apa yang saat ini dia miliki, harus menjadi milikku. Itu hasad, iri dengki. Ketika melihat orang lain kaya, kita berharap kekayaan itu hilang dari dia dan kekayaan itu akan datang kepada kita. Ketika orang lain naik jabatan, kita berharap orang itu dipecat, ya kan? Dan kita yang naik menjadi pejabat. Ketika kita melihat orang lain terkenal, kita tidak suka. Kita berharap kitalah yang terkenal dan orang itu terhinakan di muka umum, di muka publik. Seperti itu harapannya. Itu orang yang hasad, tidak suka, dan dia akan berupaya melakukan keburukan-keburukan untuk menghilangkan kebaikan yang diraih oleh orang lain. Dia akan berupaya untuk menjatuhkan orang lain. Dan sifat hasad ini juga bisa mengintai ahli ilmu sekalipun, bisa mengintai ulama atau kiai sekalipun. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Pengusaha dihasadi oleh pengusaha lagi. Orang yang punya pekerjaan, punya kedudukan di sebuah pekerjaan, instansi kah atau di perusahaan kah, itu yang hasadnya teman pekerjanya juga, teman sejawatnya. Ulama juga yang hasad ulama lagi, ya. Kiai yang hasad kiai lagi, ternyata begitu. Tapi kata Mbah Mun, kita patut husnuzon dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Berarti orang-orang itu masih muslim. Kenapa kok masih muslim? Karena orang muslim itu diuji dengan sifat derengki, cari Mbah Mun, dengan sifat hasad. Diuji, awas. Maksudnya kita bisa saja diuji oleh Allah, kita memiliki sifat hasad, terbayang-bayangi oleh sifat hasad. Upayakan bagaimana caranya kita lepas daripada sifat hasad dan jauh dari sifat hasad. Buktinya kata Mbah Mun, buktinya nih, kalau orang muslim nih berjejer toko, contoh toko makanan, toko pakaian, toko apa, berjejer orang-orang muslim semua. Itu seringkali banyak dalam kehidupan yang nyata, di antara mereka ada yang iri dengki, hasad, bahkan melakukan tindakan yang buruk kepada tetangga-tetangga pemilik warung yang muslim juga. Beberapa warung makanan muslim semuanya, bisa jadi ada beberapa pemilik warung atau usaha makanan tersebut yang melakukan tindakan-tindakan buruk karena hasad, ya, melakukan kecurangan ataupun flying victim, ya, menyebarkan keburukan-keburukan, berita buruk, berita bohong tentang tetangganya yang jualan, ataupun mengirim sihir kepada tetangganya yang muslim juga yang jualan. Itu banyak terjadi seperti itu.
Tapi yang lain coba, kata Mbah Mun, contoh lihat, sing wong Cino sing ora Islam iku cenah gitu, kata Mbah Mun. Ya. Itu walaupun ada penjual HP semuanya ponsel ngederet. Itu biasa saja, enggak saling iri dengki. Tapi kalau ada orang-orang Islam yang tidak menjaga dirinya, tidak melakukan tazkiyatun nafsi, yang ia ternyata membiarkan sifat hasad ada pada dirinya, bisa jadi sampai ribut berantem. Sampai ribut berantem. Cek Sunda mengadag-dag ka warung sabelah gitu kan. Henteu ngadag-dag ka warung sabelah ngawurkeun tanah kuburan. Itu yang melakukannya kadang orang muslim itu kadang. Ya. Ini bukan berita bohong, tapi nyata seperti itu. Dan bahkan rame kan di CCTV juga ada kan, di program CCTV. Pakai kerudung, pakai gamis datang ke toko bakso, gitu kan. Karena apa? Dia juga jualan bakso ternyata. Gitu. Kemudian yang jualan makanan, gitu kan. Karena apa? Tetangganya juga jualan makanan. Dia jualan makan. Ada yang seperti itu dan nyata. Jadi kita ini diuji oleh sifat-sifat seperti itu, oleh hasad. Awas hati-hati. Kita minta kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari sifat hasad. Entah kita menghasadi orang lain atau orang lain yang hasad kepada kita. Minta perlindungan kepada Allah. Min ayyah sudah, dari hasad. Dan bagaimana caranya, wa'ida juzawalih, bagaimana cara menghilangkan sifat hasad pada diri kita? Ayya'rifa annal hasada la yanfa'u sahibahu wa la yadurru li ghairihi. Dengan makrifat, memahami bahwasannya hasad itu, sifat iri dengki itu tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya dan tidak akan membahayakan orang lain, tidak akan menjadi keburukan, tidak akan menjadi bahaya, nggak akan merugikan orang lain. Hasadnya kita itu, kita hasad kepada orang lain, nggak ngaruh lah bahasa kita, nggak ngaruh kok, nggak akan menjadikan orang yang jatuh gimana, enggak. Sekuat apapun kita hasad kepada orang lain, berupaya menjatuhkan orang lain, ketika Allah ridho kepada orang yang kita hasadi, justru bisa jadi bagaikan kita melempar kotoran kepada tanaman, yang tanaman itu akan menjadi tumbuh besar karena kotoran yang kita lempar. Itu banyak terbukti. Dan saya tahdus bin nikmah, alhamdulillah, ketika difitnah, dibenci, dihasadi oleh orang lain, saya pun tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena bukan saya yang memfitnah, karena bukan saya yang hasad tersebut posisinya saat itu. Dan saya juga berjuang memohon kepada Allah supaya tidak hasad kepada orang lain. Apa yang saya rasakan? Ternyata ketika kita dihasadi oleh orang, difitnah oleh orang, ya berupaya, walaupun itu kiai-kiai lagi kadang, berupaya menjatuhkan harkat martabat kita, bukan hanya tarafnya kabupaten, sampai fitnah itu menyebar ke luar negeri, sampai sahabat-sahabat habaib dari luar negeri datang ke Indonesia, sampai mereka juga datang ke Amerika nanya ke Maulana Syekh Hisham, yang akhirnya jawabannya justru menguntungkan saya, yang hasilnya di kemudian waktu justru fitnahan itu, upaya menjatuhkan harkat martabat itu, ya awalnya memang seolah-olah ya harkat martabat saya jatuh, tapi dengan pasrah kepada Allah, karena pemilik diri ini adalah Allah Ta'ala. Mau kita dihormati, jika Allah ridho, urusan Allah, karena berarti Allah lah yang akan menikmatinya. Karena apa? Yang kita sampaikan kan ngaji, yang kita sampaikan ilmu. Hidup ini kan hanya untuk menyebarkan ilmu, untuk dakwah, untuk ngaji, taqarrub. Ketika yang kita sampaikan tentang keagungan Allah, tujuannya untuk Allah Ta'ala, maka jika ada orang yang senang kepada kita, orang kagum kepada kita, hakikatnya bukan kepada saya, tapi mereka kagum kepada Allah Ta'ala, senang kepada Allah Ta'ala. Karena yang saya sampaikan itu tentang Allah, saya mengajak kepada Allah, bukan kepada saya kan.
Yang kemudian waktu akhirnya bagaimana? Ketika fitnah itu ternyata oleh Allah dirubah, kenyataannya itu adalah orang-orang yang hasad, iri, dengki. Akhirnya orang yang hasad, iri, dengki malu. Dan mereka lah yang terjatuh kehormatannya. Bukan karena saya mendoakan mereka supaya jatuh kehormatannya, tidak. Saya cuma minta, ya Allah, jika jalanku ini, jalan perjuanganku, jalan dakwahku ini kau ridhoi, maka tolonglah aku supaya tetap istiqomah, tetap teguh dalam jalan yang mulia ini. Tapi jika dalam jalan ini aku salah, aku mohon bimbinganmu agar aku bisa memperbaiki diri, ya Allah. Agar apa yang dituduhkan mereka, jika memang benar, akan menjadi nasihat untukku untuk lebih baik lagi. Itu permohonan saya. Tapi akhirnya justru dibalikkan fitnah-fitnah itu kembali pada mereka. Kesialan datang kepada mereka. Dan akhirnya mereka di depan publik, di depan masyarakat, mereka dijatuhkan harkat martabatnya dengan perilakunya sendiri, ada begitu. Tapi Allah terus tahdus bin nikmah, ya, bukan karena saya, tapi karena Allah mungkin ridho. Karena selama kita masih benar-benar berjalan pada syariah, berjalan pada keridhaan Allah, dan kita ngikut guru, ngikut mursyid kita, sudah manut apa adanya. Bukan karena tendensi ingin ini, ingin menjadi mursyid, ingin menjadi khalifah, ingin menjadi seorang syekh, enggak. Saya mah santri. Saya dari dulu juga bilang saya mah santri. Walaupun Maulana Syekh Hisham tahun 2015, setelah beliau memberikan petunjuk dari Rasulullah, dari para mursyid yang sebelumnya, perintah yang beliau terima supaya memberikan otoritas penuh kepada saya untuk membaiat, memimpin zikir, mengajarkan kepada umat tentang thariqah ini, menyebar luaskan. Kemudian setelah selesai sesi di dalam masjid, kemudian beliau akan pulang ke Jakarta. Saya mengantar ke dalam mobil. Mobil ketika sudah mulai ditutup pintunya, beliau buka lagi. Saya dipanggil lagi. Itu Habib Alwi, come here, ta'al, kamari. Saat ini engkau adalah seorang syekh, dan saat ini kau berhak untuk menyandang gelar syekh. Biarkan umat memanggilmu dengan sebutan Syekh Alwi. Tapi saya malu, ya kan? Dan bukan harapan saya seperti itu. Bahkan ketika ada teman-teman yang memanggil saya Syekh, aduh, Syekh naon, gitu kan? Syekh bolong, Mbak, gitu. Saya sendiri nggak yakin gitu dengan diri sendiri kadang. Tapi guru saya menyatakan demikian. Namun mungkin baru saat ini saya ungkapkan. Nggak tahu kalau yang menyaksikan saat itu, ya ada banyak yang menyaksikan, termasuk murid-murid Maulana Syekh Hisham yang ikut serta. Makanya mereka manggil saya Syekh gitu kan. Jarang Habib, mereka manggilnya Syekh. Karena Maulana Syekh Hisham mengatakan demikian. Tapi sudahlah, nggak usah dipanggil Syekh lah, kata saya. Ya, panggil nama orang popo, aku rapopo. Itu panggil akang bae lah, istri saya manggilnya akang gitu. Kayak sedikit manggil saya akang gitu, nggak apa-apa, nggak saya larang manggil akang. Emang orang teh tukang iyo gitu, tukang endul, enggak saya gitu, biasa be, senang-senang baik gitu. Jadi nggak usah kepedean, nggak usah kepedean. Gak usah merasa terhina. Merasa terhina tuh kalau Allah menghinakan kita dengan membiarkan kita melakukan akhlak yang buruk, melakukan perbuatan tercela, perbuatan rendahan, baru itu hina. Walaupun kita dalam ketenaran, walaupun kita dalam ketinggian jabatan, walaupun kita dalam kekayaan dan kepopuleran, tapi ketika Allah membiarkan kita melakukan hal-hal yang madmumah, hal yang tercela, itu harusnya kita sadari, kita sedang tidak diridhoi Allah, kita sedang dilepaskan oleh Allah, kita sedang dijauhi, dibenci oleh Allah. Jadi jangan kepedean juga kalau jenengan males-malesan ibadah, ya. Paling sholat yang pardu-pardunya doang, sholat sunnah enggan, males, ngaji males, gitu kan. Kalau diajak makan bareng mau, diajak plesir mau, diajak ngaji, tunduh.
ngantiuk, pakai ye, ngantiuk. Diajak beramal soleh, dakwah nggak mau. Tapi diajak pelesir mah sapoe sapeting jeput ke mata molotot baik, ditunjel pakai tusuk gigi, gitu kan? Sampai seperti itu. Jangan kepedean seolah-olah kamu itu cuma malas. Bisa jadi memang Allah tidak berkehendak supaya kamu mendekat kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan. Bisa jadi khawatirnya justru bisa jadi Allah memang gak mau didekati oleh kita. Kalau kita nih malas qiyamul lail, malas sholat sunnah, malas medit gitu kan, medit ya. Kemudian yang lain-lain, jangan kepedean seolah-olah memang kitanya aja yang malas, memang kitanya aja sayang dengan harta kita. Itu kepedean. Bisa jadi justru yang dikhawatirkan memang Allah yang tidak berkehendak, tidak berirodah. Allah tidak mau menerimanya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Mudah-mudahan sekecil apapun khidmat kita, Allah berkehendak untuk menerima kita. Amin. Sehina kini, sehina-hinanya kita seperti saat ini, kita punya harapan. Allah berkehendak untuk menarik kita dekat kepadanya. Allah berkehendak mencintai kita. Allah berkehendak meridhai kita. Allah berkehendak mendekatkan zatnya, ridhonya, perhatiannya kepada kita. Kita ditarik oleh Allah. Amin. Bal inna sahibal hasadi la yakhlu anil humumi wal ghumumi. Bahkan sesungguhnya orang yang memiliki sifat dengki, iri hati, dia tidak akan pernah kosong dari kegundahan, kegalauan, kesedihan. Pedih jiwanya itu, galau, selalu sedih hati, gundah gulana, tidak akan hilang dari dirinya. Wal mahsudu muna'amun wa mamnunun. Sedangkan orang yang dihasadi, orang yang diiriin, yang didengki, justru mereka akan mendapatkan limpahan nikmat dari Allah. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi mulia dan itu nyata. Dan saya rasa begitu ya. Berkali-kali difitnah, kemudian bahkan juga ya seperti itu diupayakan untuk dijatuhkan. Setiap kali mendapatkan ujian seperti itu, ketika kita sabar, Allah kemudian waktu akan memberikan kemuliaan. Allah akan mengangkat derajat. Itu nyata. Itu nyata. Artinya sabarlah, sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu pintu pertolongan. Ikhtiar ya ikhtiar.